Halo netizen, sekarang kita ada Toyota Starlet tipe SEG tahun 98 ya. Dan ini mobilnya lagi dijual nih sama ownernya. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Dilepas di 63,5 juta nego. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Kuncinya dia masih standar ya, masih kunci batang gini. Cuma ini bagus nih, udah ada ituan karetnya. Yuk langsung kita masuk aja. Nah ini juga interior masih sangat kinyis, joknya masih fabric orinya dan rapi banget. Pengaturan jok dia recline sama ada slide juga. Oke, yuk langsung kita masuk ya, dan langsung aja kita starter. Nah, oke, sip, udah nyala. Yuk kita tutup. Nah, seperti biasa kita akan mulai dari setirnya dulu. Untuk setir dia masih simple ya, jadi belum ada tombol, belum ada apa-apa. Jadi masih benar-benar setir dan belum ada airbag juga pastinya. Klakson ada di tengah. Dia pengaturannya juga bisa tilt, nggak banyak sih, tapi belum bisa teleskopik juga. Dan ini juga kayaknya udah di retrim ya sama pemilik sebelumnya. Jadi ya kata pemilik yang sekarang ini udah di retrim nih, kelihatan jahitannya kayak nggak asli gitu, soalnya ini warnanya juga agak belang. Di belakang setir dia ada tuas untuk lampu senja dan lampu utama. Terus di sebelah kiri ini untuk tuas wiper ya, wiper depan, wiper belakang. Terus ini ada washer untuk ini ya, washer wiper belakang. Untuk di speedometer juga sederhana, mirip-mirip kayak panel speedometernya si all new Corolla gitu ya, simple. Pokoknya di paling kiri itu ada fuel gauge, ada speedometer, tachometer dan temperatur mesin. Di sini ada odonya udah 169.000 km dan ada trip. Udah gitu doang, sama ini untuk tombol reset trip ya. Di sebelah kanan sini ini ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Terus ada tombol untuk fog lamp, di sini tombol tambahan pemilik sebelumnya. Ada speaker juga di sini, dan di sini juga ada tuas pembuka kap mesin ya. Nah untuk pedal juga dia modelnya masih khas Jepang banget, masih model gantung semua, manual ya, ada koplingnya. Terus untuk di door trim dia juga ada soft touch di sini, ada panel fabric yang senada sama di panel jok. Terus ada central lock, window lock, power window, semuanya udah ada, dan ada auto up down di sisi pengemudi. Ada door pocket tapi belum ada cup holder yang normal lah untuk di mobil tahun 90-an gini. Ada tweeter tambahan. Lanjut ke atas, ini ada sun visor pengemudi masih polos. Spion tengah ada manual dimming ya, cuma ini udah agak lengket. Terus sun visor kiri ada cerminnya. Ada grab handle, seat belt, dan headrestnya juga 90s banget, masih ada bolongnya gini, dan pasti bisa adjustable ya, naik turun. Lanjut ke dashboard tengah, ini kita tutupin dulu. Nah di dashboard tengah dia ada jam ya, jam digital di situ yang bisa diatur juga. Ada ventilasi AC 2 buah, dan ini ya, ini ownernya masih nyimpen brosur original Starlet ya. Jadi brosurnya masih rapi banget, dan ori ini ya, dia ori brosur dari TAM tuh, ada tulisannya PT Toyota Astra Motor, bahasa Indonesia juga, dan ada komik initial. Ada ini juga tombol hazard sama tombol untuk defogger belakang. Pengaturan AC juga simple dan modelnya slider gitu ya, kayak kijang kapsul. Di sini ada untuk fan speed, ini juga untuk apa ini bukan arah AC, apa sirkulasi udara, temperatur, dan arah AC cuma 2 ya, ke muka atau ke defroster depan. Jadi nggak ada ke kaki, nggak ada ke kaki dan defogger, atau kaki dan muka itu belum ada. Di bagian bawahnya head unit sudah diganti pakai Pioneer aftermarket, dan ada asbak. Di sini ada lighter untuk nyalain rokok, ada remote head unitnya, ada tempat penyimpanan yang besar di sini. Terus hampir lupa ya, di sini tuh ada tombol untuk pengaturan power mirror ya, biasanya kan di pintu, tapi dia di bezel instrument cluster. Sama di sini ada knob lagi nih, ini untuk brightness panel
instrumen yang paling terang bisa diredupin seperti itu. Dan untuk shifternya dia manual 5 speed ya. Ini juga cukup presisi. Tapi ini shift levernya udah diganti. Terus ada parking brake juga di sini. Di belakang nggak ada apa-apa, cuma ada asbak khas mobil zaman dulu banget. Dan ada glove box yang ukurannya lumayan. Belum ada airbag juga ya pastinya, tapi ini dashboardnya semi soft touch ya, ini bisa ditekan-tekan gitu. Dan untuk speaker sebelah kiri itu ada di dashboard sebelah kiri. Oke, untuk interior depan sih seperti ini aja. Yuk sekarang kita lihat ke interior belakangnya. Oke, yuk kita masuk. Nah, untuk di belakang, gak bisa dibilang lega ya, karena ini adalah posisi mengemudi gue tinggi 174 cm dan masih ada 2 jari ya, 1,5 lah, jadi nggak begitu lega-lega banget, beda sama hatchback zaman sekarang pastinya. Dan di belakang ini juga dia kayak dilapisin vinil gitu ya, nggak ada seat back pocket tapi jadi kayak bagian depan sama bagian atas samping itu bagian fabriknya, tapi untuk di bagian belakang yang kena dengkul itu dia pakai bahan vinil gitu. Untuk di belakang ini juga joknya masih rapi banget, ini halus deh, kayak bahkan kayak bludru gitu bahannya. Tapi di belakang memang dia nggak ada headrest ya, headrestnya cuma timbul gini doang kayak Honda Brio yang awal-awal gitu. Terus di atas sini ada lampu kabin udah diganti LED. Terus ada grab handle di kiri sama kanan. Untuk pintu belakang sama seperti pintu depan, di atasnya ada panel soft touch, ada panel fabric bludru yang kayak di pintu depan, ada switch for windows tapi nggak ada door pocket atau cup holder ya. Dan untuk nutup pintunya juga dia tambahan gini ya. Untuk di belakang sih cuma segini aja ya, simple. Dan yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin ya. Nah, untuk ruang mesin dia menggunakan mesin 1300 cc 4 silinder karburator yang berkode 2E. Tenaganya sekitar 72 PS dan torsi 101 Nm atau kalau di brosur sih 10,3 kg/m. Dan transmisinya 5 speed manual ke roda depan ya. Jadi kalau nggak salah di generasi ini belum ada yang versi otomatis ya, atau yang matic itu belum masuk ke Indonesia. Oke, untuk ruang mesin seperti itu aja. Yuk kita tutup. Untuk yang tahun akhir 98 ini dia udah pakai model kap mesin yang turbo lock ya, jadi dia kayak ada jendolan gitu kayak Starlet GT Turbo. Dan kalau 98 ini kalau nggak salah dia tahun terakhir Starlet di Indonesia ya kan, setelah itu dia digantiin sama Yaris yang generasi pertama belum masuk ke Indonesia. Jadi yang masuk itu Vios dulu, baru Yarisnya nyusul di generasi kedua. Nah, untuk lampu dia juga masih modelnya masih yang pakai filamen gini ya, jadi orang bilangnya mika buram, halogen. Dan lampu sen ada di sisi luar, ada fog lamp juga. Dan ini fog lampnya kayak mirip fog lampnya Kijang Capsule facelift ya, sekilas mirip. Dan grillnya juga simple, cuma ada garis horizontal gitu aja, sama airdam di bawah cuma ada garis horizontal di tengahnya 2 bilah gitu ya. Untuk peleknya ini sebetulnya pelek kaleng, cuma pelek kalengnya ini udah diganti sama kalengnya Ayla, tapi dopnya masih originalnya, cuma dirapihin aja ya, udah dicat sama pemilik sebelumnya. Dia bannya Achilles ATR ukuran 155/80 R13. Rem depan disc brake. Dan kalau Starlet itu yang gue suka tuh dia ada vertikalnya, ada tulisan 12 valve-nya, berarti dia 2 valve per silinder ya. Handle-nya masih model pop-up warna hitam plastik gini. Antenanya juga masih model keret-keret khas mobil 90s di pilar A gitu. Dan sama ya, di belakang dia pel kaleng tapi remnya tromol. Ada set body molding juga nih. Sama di bagian pilar C ini kayak ada aksen ventilasi ala-ala 90s juga. Lanjut ke belakang. Nah, khasnya Starlet tuh dia wipernya yang resting pointnya
tegak ya. Biasanya kalau mobil-mobil kan dia racing pointnya tiduran, kalau dia tegak sendiri. Makanya sekarang banyak yang modif ya, istilahnya modif wiper JDM, karena terinspirasi dari Starlet ini. Terus di lampu belakang ini juga masih serba halogen, dia modelnya kayak huruf C gitu ya, si lampu yang bagian merahnya. Lampu rem ada atas bawah, dan ada lampu sen di tengah. Ada stiker emblem Starlet. Yang sebelah kiri itu ada stiker tipenya ya, 1.3 SEG. Dan khasnya Starlet juga, dia bumper bawahnya itu dia ada garisnya gini, dan plat nomornya itu kecil banget. Jadi dia pakai ukurannya plat Jepang ya. Jadinya kalau misalnya pakai plat zaman sekarang itu nggak akan muat. Kalau mau ditekuk atau enggak di kayak gini, di custom dan dipendekin platnya. Oke, langsung kita lihat ke bagasinya aja ya. Nah, untuk bagasinya dia seperti ini, jadi cukup simple dan udah ada karpetnya juga. Di bagian bawah sini ada ban serepnya juga. Terus untuk di parcel shaft, speakernya itu dia masangnya di situ ya, jadi bukan di pintu. Istilahnya kayak mobil sedan. Jadi ya, kalau sedan kan rata-rata naruh speaker belakangnya tuh di parcel shelf, cuma kalau di hatchback dipindahin ke pintu. Kalau ini enggak, dia tetap di parcel shelf. Dan untuk jok belakangnya juga bisa dilipat ya, dari tuas sini dia pelipatannya 40-60, dan bisa di recline juga nih kayaknya. Apa enggak? Oh enggak deh, nggak bisa di recline. Dan ini untuk yang porsi 60-nya. Oke, yuk kita tutup aja. Dan tadi ya, selain di kaca belakang ada wiper, ada rear defogger juga, serta ada spoiler wraparound dengan Hammond stock lamp. Oke, cukup segitu aja untuk review dari Toyota Starlet SEG tahun 98 kali ini. Mohon maaf apabila salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual sama pemiliknya di 63,5 juta nego. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.